Dalam hidup, cinta sering datang dari arah yang tak terduga. Seorang wanita pilot Korea yang terbiasa mengendalikan pesawat di langit, justru menemukan ketenangan di hati seorang pria sederhana, penjual gorengan yang taat beribadah. Perjalanan mereka penuh rintangan, tapi takdir membawa mereka menuju cinta yang lebih dalam. Inilah kisah mengharukan tentang keberanian, keyakinan, dan cinta sejati yang melampaui perbedaan. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Selamat datang di channel Dani Dong. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan. Sebelum cerita ini dimulai, yuk absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jika sudah, yuk kita mulai ceritanya. Selamat menyaksikan. Di sebuah bandara internasional di Korea Selatan, seorang wanita muda bernama Kang Hye-jin, 28 tahun, berjalan tegap melewati lorong terminal. Seragam pilotnya yang rapi mencerminkan kewibawaan dan kebanggaan. Rambut hitam panjangnya disanggul rapi di bawah topi pilot. Wajahnya cantik namun terlihat tegas. Seorang wanita yang terbiasa menghadapi tekanan dan tanggung jawab besar. Hye-jin baru saja menyelesaikan penerbangan jarak jauh dari Eropa. Dengan langkah cepat, ia menuju ruang istirahat khusus awak pesawat, melepas topinya dan merapikan rambut yang sedikit kusut. Meskipun ia sangat mencintai pekerjaannya, terkadang ia merasa lelah. Setiap hari terbang ke berbagai negara, bertemu banyak orang, namun hatinya tetap terasa kosong. Di rumah, ia dibesarkan dalam keluarga terpandang. Kakaknya, Kang Hyun-woo, 35 tahun, adalah seorang pengusaha sukses yang selalu menekankan pentingnya prestasi dan kekayaan. Bagi Hyun-woo, hidup adalah tentang gengsi dan pencapaian. Ia selalu mengingatkan Hye-jin bahwa status sosial adalah segalanya. Suatu hari, saat ia mendapat libur beberapa hari, Hye-jin memutuskan untuk pergi ke sebuah pasar tradisional di pinggiran kota Seoul. Ia menyukai tempat-tempat seperti ini, yang jauh dari kemewahan dan keramaian kota. Dengan mengenakan mantel panjang dan syal untuk menyamarkan identitasnya, ia berjalan menyusuri pasar yang ramai, mencium aroma makanan khas Korea yang menggugah selera. Saat itulah ia melihat seorang pria Indonesia bernama Fadhil, 30 tahun, yang sedang menjajakan gorengan di gerobaknya. Fadhil memiliki wajah yang teduh dengan jenggot tipis, mengenakan baju koko putih dan peci. Tangannya cekatan membolak-balik gorengan di atas minyak panas, sementara senyumnya tak pernah pudar saat melayani pelanggan. Awalnya, Hye-jin hanya berniat lewat. Namun, entah kenapa langkahnya terhenti di depan gerobak gorengan itu. "Coba, ini enak sekali," ujar Fadhil dengan senyum ramah, menyodorkan sepotong gorengan di tusuk bambu. Hye-jin ragu sejenak, lalu menerima gorengan itu. Saat ia menggigitnya, rasa renyah di luar dan lembut di dalam langsung memenuhi mulutnya. "Bagaimana?" tanya Fadhil, masih dengan senyum hangat. Hye-jin mengangguk pelan. "Ini enak sekali. Apa bumbu rahasianya?" Fadhil terkekeh. "Doa," jawabnya ringan. Hye-jin tertawa kecil, tapi entah kenapa hatinya terasa hangat. Jawaban sederhana itu terdengar begitu tulus. Berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui dalam dunia bisnis dan aviasi. Tanpa ia sadari, pertemuan sederhana ini adalah awal dari sesuatu yang besar dalam hidupnya. Dua dunia yang begitu berbeda, antara langit dan bumi, perlahan mulai mendekat. Sejak pertemuan di pasar itu, ada sesuatu dalam diri Kang Hye-jin yang terus memikirkan pria penjual gorengan bernama Fadhil. Ia sendiri tak mengerti kenapa. Bukankah ia sudah bertemu dengan banyak pria dalam hidupnya? Pilot, pengusaha, bahkan pejabat tinggi. Tapi, tak satu pun yang meninggalkan kesan seperti pria sederhana itu. Beberapa hari kemudian, saat ia kembali mendapat waktu luang, tanpa sadar langkahnya kembali membawanya ke pasar tradisional itu. Kali ini, ia sengaja berjalan lebih pelan. Matanya mencari gerobak gorengan yang sebelumnya menarik perhatiannya. Dan di sanalah Fadhil, tetap dengan senyum hangatnya, tetap dengan tangan cekatannya membolak-balik gorengan di atas minyak panas. Hye-jin ragu sejenak sebelum akhirnya melangkah maju. "Kembali lagi,"
Fadil menyapa lebih dulu dengan nada ramah. Hyejin tersenyum tipis. Aku penasaran, gorenganmu benar-benar senak itu atau karena aku lapar waktu itu? Fadil terkekeh. Silakan dicoba lagi. Kalau begitu. Hyejin membeli beberapa gorengan dan duduk di bangku kayu di dekat gerobak. Ia memperhatikan bagaimana Fadil melayani pelanggan. Setiap orang yang datang selalu disambut dengan senyum. Tak peduli mereka kaya atau miskin. Ia tak hanya menjual makanan, tapi juga menyebarkan kebahagiaan dengan caranya sendiri. Kenapa kau berjualan gorengan di Korea? Kenapa tidak di Indonesia saja? Tanya Hyejin setelah beberapa saat. Fadil menghela napas pelan, lalu menjawab dengan tenang. Aku merantau ke sini sejak 5 tahun lalu. Awalnya bekerja serabutan, tapi akhirnya aku memilih usaha sendiri. Aku ingin mencari rezeki yang halal dan berkah, walaupun sederhana. Hyejin terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata pria itu yang membuat hatinya tersentuh. Apa kau selalu setenang ini? Tanyanya lagi. Fadil tersenyum. Kali ini lebih lembut. Tidak selalu. Tapi aku belajar untuk menerima apa yang Allah berikan. Selama kita jujur dan bekerja keras, insya Allah selalu ada jalan. Hyejin tidak pernah berpikir tentang hidup seperti itu. Seumur hidupnya, ia selalu diajarkan untuk mengejar yang terbaik, menjadi yang teratas, dan tidak boleh kalah dalam persaingan. Tapi pria ini, pria yang hanya seorang penjual gorengan, seolah memiliki ketenangan yang tak bisa ia temukan dalam dunia yang penuh ambisi. Sejak hari itu, Hyejin mulai sering datang ke pasar. Kadang ia hanya membeli gorengan. Kadang ia mengobrol dengan Fadil lebih lama. Namun, ia tak menyadari bahwa perubahan kecil dalam dirinya mulai terlihat oleh orang-orang terdekatnya. Sampai suatu hari, kakaknya, Kang Hyunwoo, mulai mencium sesuatu yang janggal. Hyejin semakin sering mengunjungi pasar tempat Fadil berjualan. Awalnya, ia hanya membeli gorengan, tapi lama-lama, obrolan mereka semakin dalam. Ia mendengarkan bagaimana Fadil menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan, tentang perjuangannya bertahan di negeri orang, dan tentang kepercayaannya pada takdir yang telah Allah tetapkan. Setiap kali berbicara dengan Fadil, ada ketenangan yang menyelimuti hatinya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kedekatan mereka tak luput dari perhatian kakaknya, Kang Hyunwoo. Suatu malam, ketika Hyejin baru pulang dari pasar, Hyunwoo sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah serius. Hyejin, duduk. Nada suaranya tegas. Hyejin bisa menebak bahwa ini bukan pembicaraan biasa. Aku dengar kau sering pergi ke pasar. Bertemu pria itu. Hyejin mengangkat alis. Siapa yang memberitahumu? Itu tidak penting. Hyunwoo menatapnya tajam. Apa yang kau lakukan, Hyejin? Kau seorang pilot. Masa depanmu cerah. Kenapa kau membuang waktumu dengan pria yang hanya seorang penjual gorengan? Hyejin mengepalkan tangan. Ia sudah menduga reaksi seperti ini. Baginya, pekerjaan Fadil bukanlah masalah, tapi bagi keluarganya, terutama kakaknya yang selalu menjunjung status sosial, ini adalah sesuatu yang tak bisa diterima. Kakak tahu, Fadil itu orang yang baik. Dia pekerja keras, jujur, dan punya prinsip. Apa salahnya? Hyunwoo menghela napas berat. Dengar, Hyejin. Aku tidak peduli seberapa baik dia. Yang aku pedulikan adalah bagaimana orang-orang akan melihatmu. Kau sudah bekerja keras untuk mencapai posisimu sekarang. Kau benar-benar ingin menghancurkan semua itu demi pria yang bahkan tidak selevel dengan kita. Hyejin terdiam. Kata-kata kakaknya seperti pisau yang menusuk hatinya. Aku tidak peduli dengan status, Kak. Hyunwoo tertawa sinis. Jangan naif, Hyejin. Dunia ini tidak bekerja seperti itu. Orang-orang menilai kita dari apa yang kita punya. Jika kau benar-benar ingin hidup bahagia, kau harus memilih seseorang yang setara denganmu. Bukan pria yang hanya bisa menggoreng makanan di pinggir jalan. Hyejin menggigit bibirnya. Ia ingin marah, ingin membantah, tapi di sisi lain, ia tahu bahwa kakaknya mengatakan hal yang selama ini diyakini banyak orang. Aku hanya ingin mengenalnya lebih jauh. Kak,
Kenapa itu menjadi masalah? Karena aku tahu kemana arah semua ini, bentak Hyunwoo. Hening. Suasana ruang tamu dipenuhi ketegangan. Kau boleh punya teman siapa saja, Hyejin. Tapi jangan sampai jatuh cinta pada orang yang tidak akan pernah diterima di keluarga kita. Mata Hyejin terasa panas. Ia menatap kakaknya dengan tatapan kecewa. Jadi yang kakak pedulikan hanya nama baik keluarga? Bukan kebahagiaanku. Hyunwoo terdiam sejenak sebelum menjawab dengan dingin. Ini bukan soal bahagia atau tidak. Ini soal realita. Setelah mengatakan itu, Hyunwoo bangkit dan pergi ke kamarnya, meninggalkan Hyejin yang masih duduk diam dengan hatinya yang berkecamuk. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hyejin mulai mempertanyakan segalanya. Apakah kebahagiaan harus selalu diukur dengan status dan kekayaan? Dan lebih dari itu, kenapa ia semakin penasaran dengan keimanan yang membuat Fadhil begitu tenang menghadapi hidupnya? Setelah perdebatan sengit dengan kakaknya, Hyejin merasa pikirannya semakin kacau. Kata-kata Hyunwoo masih terngiang di kepalanya. Jangan sampai jatuh cinta pada orang yang tidak akan pernah diterima di keluarga kita. Tapi, apakah benar hanya itu yang penting dalam hidup? Malam itu, Hyejin tak bisa tidur. Ia memandangi langit malam dari jendela apartemennya di Seoul. Di luar sana, kota begitu ramai, penuh dengan orang-orang yang mengejar status dan kekayaan. Tapi entah kenapa, Hyejin merasa kosong. Ia mengingat wajah Fadhil. Senyumnya yang tenang, cara bicaranya yang lembut, sikapnya yang selalu penuh keyakinan. Apa yang membuatnya begitu damai? Kenapa aku tidak pernah merasakan hal seperti itu? Keingintahuannya semakin besar. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Fadhil, tentang kepercayaan yang dipegangnya begitu kuat. Keputusan besar. Keesokan harinya, Hyejin sengaja datang lebih awal ke pasar tempat Fadhil berjualan. Ia melihat pria itu sedang sibuk menggoreng tahu dan tempe di wajan besar. Asap tipis mengepul, dan aroma gorengan yang renyah menyebar di udara pagi. Fadhil, panggilnya pelan. Fadhil menoleh dan tersenyum. Hyejin, tumben datang pagi-pagi begini. Hyejin ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu. Duduklah dulu. Hyejin duduk di bangku kayu di samping gerobak Fadhil. Ia menggigit bibirnya, berusaha menyusun kata-kata. Apa yang membuatmu begitu tenang dalam hidup? Aku lihat hidupmu tidak mudah, tapi kau selalu terlihat bahagia. Fadhil menatapnya dalam, lalu tersenyum kecil. Karena aku percaya semua yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Aku hanya menjalani yang terbaik, tanpa terlalu khawatir dengan hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan. Hyejin terdiam. Konsep itu terdengar begitu asing baginya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Fadhil menaruh spatula di wajan, lalu mengusap tangannya dengan kain lap. Ia menatap Hyejin dengan penuh ketulusan. Karena Islam mengajarkan kita untuk berserah diri pada Allah. Tapi berserah diri bukan berarti diam dan pasrah. Kita tetap harus berusaha, tapi hasilnya kita serahkan padanya. Itu yang membuat hati tenang. Hyejin terdiam lama. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menyentuh hatinya. Rasa penasaran yang semakin besar. Sejak hari itu, Hyejin semakin sering bertanya tentang Islam kepada Fadhil. Ia mulai membaca artikel-artikel di internet, bahkan menonton video tentang kehidupan para mualaf yang menemukan kedamaian dalam Islam. Suatu malam, ia mengambil keputusan besar. Ia mengunjungi sebuah masjid di pusat kota Seoul. Dengan hati berdebar, ia masuk dan melihat beberapa wanita dengan hijab sedang berdoa. Suasana di dalam masjid begitu damai. Sangat berbeda dengan hiruk-pikuk kota di luar sana. Seorang wanita Muslim Korea menyapanya dengan ramah. Apa kau butuh bantuan? Hyejin menelan ludah. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Wanita itu tersenyum hangat. Kau datang ke tempat yang tepat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Hyejin mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran secara langsung. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang selama ini hilang dalam dirinya. Setelah kunjungannya ke masjid,
Hati Hyejin terasa semakin gelisah. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap malam, ia menghabiskan waktu membaca kisah-kisah mualaf yang menemukan kedamaian dalam Islam. Ia mulai mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan merasa ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, di sisi lain, ia juga diliputi ketakutan. Bagaimana jika keluargaku mengetahui ini? Bagaimana jika Hyunwoo semakin marah? Apa aku benar-benar siap untuk mengambil langkah ini? Keraguan itu terus menghantuinya. Percakapan yang menentukan. Hari berikutnya, Hyejin kembali mengunjungi lapak Fadhil. Ia duduk di bangku kayu yang biasa ia tempati, sementara Fadhil sibuk melayani pelanggan. Setelah pasar mulai sepi, Hyejin akhirnya berbicara. Fadhil, boleh aku bertanya sesuatu lagi? Fadhil tersenyum. Tentu. Apa yang ingin kau tanyakan? Hyejin menarik napas dalam. Aku sudah membaca dan belajar tentang Islam. Dan aku merasa, ada sesuatu di dalamnya yang menarik hatiku. Tapi aku takut. Bagaimana jika keluargaku menolakku? Bagaimana jika aku kehilangan segalanya? Fadhil terdiam sejenak. Ia menatap Hyejin dengan penuh kelembutan. Hyejin, mencari kebenaran itu tidak selalu mudah. Selalu ada rintangan dan ujian. Tapi jika hati sudah menemukan cahaya, jangan biarkan ketakutan menghalangimu. Hyejin menggigit bibirnya. Tapi bagaimana jika aku tidak kuat menghadapi tekanan keluargaku? Fadhil tersenyum kecil. Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian dalam perjalanan mencari kebenaran. Jika kau memang ingin mencari jawaban, mintalah petunjuk kepadanya. Mencari petunjuk. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hyejin mencoba berdoa. Ia duduk di kamarnya, memejamkan mata, dan berkata dalam hati, "Ya Tuhan, jika Islam memang jalan yang benar, tunjukkanlah aku tanda. Berilah aku ketenangan dalam hati ini." Saat membuka mata, ia tidak melihat tanda-tanda besar atau keajaiban apapun. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Hati yang sebelumnya penuh kebimbangan kini terasa lebih ringan. Ia merasa telah menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Keputusan besar. Hari berikutnya, Hyejin kembali menemui Fadhil. Namun kali ini, tatapannya lebih mantap. "Fadhil, aku sudah memutuskan." Fadhil mengangkat alis. "Memutuskan apa?" Hyejin tersenyum. "Aku ingin masuk Islam." Mata Fadhil melebar. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang dulu hanya penasaran, kini benar-benar siap mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Tapi mereka berdua tahu, perjalanan Hyejin tidak akan mudah. Karena ada satu hal yang harus ia hadapi lebih dulu. Kakaknya, Hyunwoo. Keputusan Hyejin untuk masuk Islam bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa kakaknya, Hyunwoo, pasti akan marah besar. Tapi ia juga tidak bisa terus bersembunyi dalam ketakutan. Hari itu, dengan penuh keberanian, ia mengundang Hyunwoo ke sebuah kafe. Ia ingin mengatakannya langsung, tanpa ada kebohongan. Saat Hyunwoo tiba, ekspresinya tetap dingin seperti biasa. Ia duduk di depan Hyejin dan menatapnya tajam. "Kenapa kau ingin bicara denganku?" Hyejin menarik napas dalam. "Opa, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting." Hyunwoo melipat tangan di depan dada. "Apa?" Dengan suara yang tenang namun mantap, Hyejin berkata, "Aku telah memutuskan untuk masuk Islam." Sejenak, Hyunwoo hanya diam. Tapi kemudian, ia mengepalkan tangannya, menahan amarah yang jelas terpancar dari wajahnya. "Apa yang kau katakan? Islam? Kau serius, Hyejin?" Hyejin menatap kakaknya dengan penuh harap. "Opa, aku sudah mempelajarinya. Aku merasa damai. Aku merasa ini adalah jalan yang benar untukku." Hyunwoo tertawa sinis. "Dan siapa yang mempengaruhimu? Pria itu? Penjual gorengan itu?" Hyejin menggeleng. "Fadhil tidak pernah memaksaku. Aku sendiri yang mencari tahu. Aku sendiri yang merasa tertarik."
Islam mengajarkanku tentang kedamaian dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Hyunwoo membanting meja, membuat beberapa pengunjung menoleh. Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Kau akan menghancurkan reputasi keluarga kita. Apa yang akan orang-orang katakan? Seorang pilot dari keluarga terhormat, memilih meninggalkan segalanya demi agama yang bahkan bukan dari budaya kita. Hyejin menelan ludah, tapi ia tetap tegar. Opa, ini bukan tentang apa kata orang. Ini tentang apa yang aku rasakan. Aku tidak bisa berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku. Hyunwoo berdiri dengan mata penuh amarah. Kau bodoh, Hyejin. Kau telah membuat keputusan terburuk dalam hidupmu. Aku tidak akan mengakuimu sebagai adikku lagi. Dengan itu, Hyunwoo pergi, meninggalkan Hyejin yang kini hanya bisa menahan air matanya. Dukungan dari Fadhil. Malam itu, Hyejin menemui Fadhil di lapaknya. Matanya masih sembab akibat perdebatan dengan kakaknya. Fadhil menatapnya dengan penuh kepedulian. Apa yang terjadi? Hyejin menghela napas panjang. Aku sudah mengatakannya pada Opa. Dia marah besar. Dia bilang dia tidak akan mengakuiku sebagai adiknya lagi. Fadhil menatap Hyejin dengan lembut. Aku tahu ini sulit, Hyejin. Tapi perjalanan menuju kebenaran memang tidak selalu mudah. Kau sudah mengambil keputusan yang besar, dan aku yakin Allah tidak akan meninggalkanmu. Hyejin tersenyum tipis. Aku hanya berharap suatu hari nanti, Opa bisa menerimaku kembali. Fadhil mengangguk. Berdoalah. Hati manusia bisa berubah, dan Allah Maha membolak-balikan hati. Di tengah malam yang sepi, Hyejin menatap langit. Ia tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendiri. Dan dalam hatinya, ia yakin telah memilih jalan yang benar. Setelah pertengkaran dengan Hyunwoo, hati Hyejin terasa berat. Ia tahu bahwa kakaknya adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa, dan kini hubungan mereka berada di ujung tanduk. Tapi ia juga sadar bahwa ini adalah ujian dari keputusannya. Hari itu, Hyejin memantapkan hati. Ia pergi ke masjid yang sering ia kunjungi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat secara resmi. Ketika tiba di sana, ia disambut dengan senyuman hangat dari beberapa muslimah yang sudah mengenalnya. Fadhil pun datang, berdiri tak jauh darinya, memberikan dukungan dari kejauhan. Imam masjid membimbingnya dengan lembut. Dengan suara yang sedikit bergetar, Hyejin mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seperti baru lahir kembali. Hatinya dipenuhi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah prosesi selesai, para muslimah mengucapkan selamat dan memeluknya. Fadhil pun menghampirinya dengan senyum bangga. Selamat datang dalam Islam, Hyejin. Hyejin mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Fadhil. Aku merasa damai. Namun, meskipun ia telah menemukan kebahagiaannya, bayang-bayang kemarahan Hyunwoo masih menghantui pikirannya. Kehidupan baru yang dimulai. Hari-hari berlalu, dan Hyejin mulai menjalani kehidupan barunya sebagai seorang muslimah. Ia belajar salat, membaca Al-Quran, dan mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan. Ia juga mulai membantu Fadhil di lapak gorengannya setiap kali ia punya waktu luang. Awalnya, ia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Fadhil, tetapi semakin lama, ia justru menikmati pekerjaannya. Ternyata ini menyenangkan, katanya sambil tersenyum suatu hari ketika sedang menggoreng tahu. Fadhil terkekeh. Jangan bilang kau ingin berhenti jadi pilot dan berjualan gorengan denganku. Hyejin tertawa. Tidak. Tentu saja tidak. Aku tetap ingin terbang. Tapi aku juga ingin menjalani hidup yang lebih sederhana dan penuh makna. Fadhil menatapnya penuh kagum. Hyejin bukan lagi wanita yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Kini, ia adalah wanita yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih memahami arti hidup. Tapi di balik kebahagiaan itu, Hyejin masih memendam harapan bahwa suatu hari nanti, Hyunwoo bisa menerima keputusannya. Sejak memeluk Islam, kehidupan Hyejin terasa lebih damai.
Namun, ada satu hal yang terus mengganjal di hatinya, hubungannya dengan Hyunwoo. Kakaknya masih belum bisa menerima keputusannya. Setiap kali ia mencoba menghubungi Hyunwoo, pesannya tak pernah dibalas. Bahkan ketika ia datang ke rumahnya, pintu tak pernah dibuka. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di kedai gorengan bersama Fadhil, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup kencang. Hyunwoo. Tanpa ragu, ia segera mengangkat panggilan itu. Hyejin, kita perlu bicara. Suara Hyunwoo terdengar serius. Oppa, aku senang sekali kau menghubungiku. Aku ingin bertemu denganmu. Ucap Hyejin dengan penuh harap. Datanglah ke restoran biasa kita. Sekarang. Hyejin langsung berdiri. Aku harus pergi, katanya pada Fadhil. Fadhil menatapnya khawatir. Hati-hati, Hyejin. Jika ada apa-apa, kabari aku. Hyejin mengangguk dan segera pergi. Pertemuan yang menegangkan. Saat tiba di restoran, Hyunwoo sudah menunggunya. Ekspresinya dingin. Kau terlihat berbeda, kata Hyunwoo sambil menatap pakaian sederhana yang dikenakan Hyejin. Hyejin tersenyum. Aku merasa lebih nyaman seperti ini, Oppa. Hyunwoo menghela napas panjang. Hyejin, aku tidak bisa menerima ini. Kau adalah adikku, dan aku ingin yang terbaik untukmu. Bagaimana bisa kau meninggalkan segalanya demi seseorang seperti dia? Hyejin menatap kakaknya dengan penuh haru. Aku tidak meninggalkan segalanya, Oppa. Aku justru menemukan sesuatu yang lebih berarti dalam hidupku. Hyunwoo mengepalkan tangannya. Kau dibutakan oleh cinta, Hyejin. Dia hanya penjual gorengan. Bagaimana bisa kau, seorang pilot, memilih hidup seperti ini? Hyejin mencoba menahan air mata. Bukan soal profesinya, Oppa. Fadhil adalah pria yang baik. Dia mengajarkanku banyak hal tentang hidup, tentang kebahagiaan yang sederhana. Hyunwoo menggeleng dengan kecewa. Kau tidak mengerti, Hyejin. Dunia tidak bekerja seperti itu. Hening. Hyejin menatap kakaknya dengan penuh kesedihan. Oppa, aku hanya ingin kau mengerti dan merestui pilihanku. Aku tetap adikmu. Aku tetap Hyejin yang kau kenal. Agama dan pilihanku tidak akan mengubah kasih sayangku padamu. Hyunwoo terdiam, tapi dari ekspresinya, Hyejin tahu bahwa kakaknya belum bisa menerima semuanya. Aku butuh waktu, ucap Hyunwoo akhirnya. Hyejin tersenyum lemah. Aku akan menunggu, Oppa. Ia berharap, seiring waktu, Hyunwoo bisa menerima keputusannya dengan lapang dada. Setelah pertemuan dengan Hyunwoo, Hyejin merasa sedikit lega meski kakaknya belum sepenuhnya menerima keputusannya. Namun, cobaan lain justru datang menghampiri. Hari itu, saat Hyejin baru saja selesai bertugas, ia melihat Fadhil duduk di depan kedai gorengannya dengan ekspresi muram. Fadhil? Ada apa? Tanya Hyejin khawatir. Fadhil menghela napas panjang. Hyejin, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Hyejin duduk di sampingnya. Apa yang terjadi? Fadhil menunduk. Kedai gorenganku terancam tutup. Hyejin terkejut. Apa? Kenapa? Fadhil menjelaskan bahwa pemilik tanah tempatnya berjualan ingin menaikkan harga sewa hingga 2 kali lipat. Jika ia tidak bisa membayar dalam waktu sebulan, ia harus angkat kaki. Aku sudah mencari tempat lain, tapi harga sewanya lebih mahal. Aku tidak tahu harus bagaimana, kata Fadhil dengan nada lemah. Hyejin menggenggam tangannya. Kita pasti bisa menemukan jalan keluar. Aku akan membantumu. Fadhil menggeleng. Aku tidak mau bergantung padamu, Hyejin. Aku ingin berusaha sendiri. Hyejin tersenyum lembut. Kita ini pasangan, Fadhil. Aku tidak bisa melihatmu kesulitan tanpa berbuat apa-apa. Namun, masalah belum berhenti di situ. Ancaman dari keluarga. Di saat yang sama, keluarga Hyejin semakin menekan dirinya. Ibunya menghubunginya lewat telepon dan suaranya terdengar penuh emosi. Hyejin, apa yang kau lakukan?
Kakakmu bilang kau masih bersama pria itu. Hyejin menghela napas. Eoma, aku sudah memilih jalanku sendiri. Kenapa kalian tidak bisa mengerti? Karena kau membuang hidupmu. Kau punya karir yang cemerlang, masa depan yang lebih baik, dan sekarang kau ingin hidup bersama pria yang hanya menjual gorengan? Apa yang akan orang-orang katakan? Suara ibunya terdengar kecewa dan marah. Hyejin menggigit bibirnya. Aku tidak peduli dengan omongan orang, Eoma. Yang penting, aku bahagia. Bahagia? Kau pikir kebahagiaan hanya tentang cinta? Bagaimana jika nanti kau kesulitan keuangan? Bagaimana jika hidupmu susah? Hyejin terdiam. Ia tahu ibunya khawatir. Tapi ia juga tahu bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang uang. Aku akan membuktikan bahwa pilihanku tidak salah, Eoma. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Setelah panggilan itu berakhir, Hyejin menghela napas panjang. Tantangan demi tantangan terus berdatangan. Tetapi ia tidak akan menyerah. Ia menatap langit malam Seoul dan berdoa dalam hati. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Waktu terus berjalan, dan tantangan semakin berat bagi Hyejin dan Fadhil. Kedai gorengan Fadhil masih terancam tutup, dan keluarga Hyejin semakin menekan dirinya untuk meninggalkan pria itu. Namun, di tengah semua kesulitan, Hyejin justru semakin yakin dengan pilihannya. Pengorbanan Hyejin. Di suatu malam, Hyejin duduk di dalam apartemennya, menatap sebuah surat pengunduran diri yang telah ia siapkan. Ia telah mengambil keputusan besar, melepas pekerjaannya sebagai pilot. Keesokan harinya, ia pergi menemui kapten maskapai di kantornya. Kapten, saya ingin mengundurkan diri. Kapten itu menatapnya dengan heran. Apa kau yakin, Hyejin? Kau adalah salah satu pilot terbaik yang kami miliki. Hyejin tersenyum tipis. Terima kasih, Kapten. Tapi saya sudah membuat keputusan. Saya ingin menjalani hidup yang berbeda. Kapten itu menghela napas. Jika itu yang kau inginkan, kami tidak bisa menahanmu. Tapi ingat, pintu ini akan selalu terbuka untukmu. Hyejin mengangguk dan keluar dari kantor itu dengan hati yang lega. Ia telah memilih, bukan lagi langit, tetapi bumi tempat Fadhil berpijak. Fadhil yang berjuang. Sementara itu, Fadhil tidak tinggal diam. Ia bekerja lebih keras, mencari cara agar kedainya bisa bertahan. Di tengah usahanya, sebuah keajaiban terjadi. Seorang pelanggan tetapnya, seorang pria paruh baya yang sering membeli gorengannya, mendatanginya. Nak, aku sudah lama melihat kerja kerasmu. Aku punya sebuah kios kecil di dekat masjid. Jika kau mau, aku bersedia menyewakannya kepadamu dengan harga murah. Mata Fadhil berbinar. Benarkah, Pak? Pria itu mengangguk. Aku suka melihat orang yang bekerja keras dan jujur. Aku yakin kau bisa sukses di sana. Tanpa ragu, Fadhil menerima tawaran itu. Kini ia memiliki tempat berjualan yang lebih layak. Restu yang dinanti. Di hari pembukaan kedai barunya, Hyejin datang dengan membawa makanan dan tersenyum bahagia. Kedaimu semakin bagus, Fadhil, ucapnya. Fadhil tersenyum. Semua ini berkat dukunganmu, Hyejin. Tiba-tiba, seseorang berjalan mendekat. Itu adalah Hyunwoo, kakak Hyejin. Hyejin terkejut. Opa, kenapa kau di sini? Hyunwoo menatap adiknya lama, lalu menghela napas. Aku melihat kesungguhanmu, Hyejin, dan aku melihat bagaimana pria ini memperjuangkanmu. Aku tidak bisa menutup mata lagi. Hyejin menahan air matanya. Jadi, Opa merestui kami. Hyunwoo mengangguk. Aku tidak bisa mengatakan ini mudah. Tapi jika kau bahagia, maka aku juga akan mencoba menerima pilihanmu. Hyejin langsung memeluk kakaknya dengan haru. Pernikahan yang sederhana, tapi penuh makna. Beberapa bulan kemudian, Hyejin dan Fadhil akhirnya menikah dalam sebuah acara sederhana di masjid. Hyejin mengenakan hijab putih, sementara Fadhil mengenakan baju koko dengan wajah penuh syukur. Mereka mungkin tidak memiliki pesta mewah,
Tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, cinta yang tulus dan doa dari orang-orang yang menyayangi mereka. Saat ijab kabul selesai diucapkan, air mata kebahagiaan mengalir di pipi Hyejin. Akhirnya, aku menemukan rumahku yang sesungguhnya. Fadhil menggenggam tangannya erat. Dan aku akan selalu menjagamu, Hyejin. Di luar masjid, Hyunwoo menatap adiknya dari kejauhan. Meski masih ada keraguan di hatinya, ia tahu bahwa adiknya telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Dengan langkah pelan, ia pun tersenyum dan pergi. Cinta sejati bukan tentang status atau harta, tapi tentang hati yang tulus menerima. Hyejin meninggalkan segalanya demi cinta dan keyakinan barunya. Sementara Fadhil membuktikan bahwa ketulusan dan keimanan bisa mengubah takdir seseorang. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati ada dalam keikhlasan dan perjuangan bersama. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua.